Mbak Titi, kalau kita lihat saat ini begitu banyak atau kita lihat sebuah mungkin ini bukan fenomena baru, tapi kalau kita lihat ini akan terjadi juga di Pilkada 2024 ini, yaitu partai politik merangkul semua partai untuk maju dalam pemilihan kepala daerah hingga akhirnya nanti akan muncullah ini fenomena kotak kosong di beberapa daerah. Anda sendiri membaca ini seperti apa, Mbak Titi? Ya, memang kalau dari sisi pengalaman atau praktik pilkada-pilkada terdahulu ya Mbak, fenomena kota kosong itu menjadi pilihan atau jalan pintas partai politik yang makin menguat dari pilkada ke pilkada. Kita sebut saja pilkada 2015 ya. Kalau di pilkada 2015 itu dari 269 daerah hanya ada 3 calon tunggal. Dan calon tunggal pada waktu itu pun karena adanya putusan MK nomor 100 tahun 2015 yang tadi disebutkan oleh Pak Idam. 2017 dengan 101 daerah, calon tunggalnya naik 3 kali lipat, menjadi 9 calon tunggal. Artinya 9 daerah itu bercalon tunggal saja. Lalu 2018, dari 171 daerah yang pilkada, calon tunggalnya naik lagi menjadi 16. Nah, terakhir di pilkada 2020 ada 270 daerah, calon tunggalnya ada 25 daerah. Jadi 9% lebih daerah itu bercalon tunggal. Sehingga dari 2015 sampai 2020, dari 811 pilkada, ada 53 calon tunggal. Artinya 53 daerah yang bercalon tunggal, itu sekitar di antara 53 itu, kalau kita hitung potensi atau kemudian kemenangannya ya, bukan lagi potensi karena memang sudah menang, 53 itu Mbak, yang menang tuh 52. Yang kalah itu hanya 1, dan itu di Kota Makassar. Dan kekalahannya karena memang pada waktu itu harusnya calonnya ada 2, tapi petahana didiskualifikasi oleh pengadilan sehingga calon tinggal 1. Makanya kotak kosongnya rasa aroma petahana pada waktu itu gitu ya. Nah, kenapa kemudian kita harus antisipasi karena ada kecenderungan partai politik itu makin pragmatis. Pertama, ternyata kotak kosong itu menjanjikan kemenangan yang lebih pasti. Karena 98,11% calon tunggal menang. Sementara kalau dia ikut kontestasi dengan ada lawan, yang dipertaruhkan suara rakyat yang punya preferensinya sendiri begitu ya. Ada yang suka figur, ada yang suka gagasan, program, dan lain sebagainya. Beragam. Jadi partai ini merasa lebih mudah bertaruh dengan partai-partai daripada dengan pemilih. Yang kedua adalah hegemoni biasanya melibatkan petahana atau kerabat petahana. Jadi mayoritas yang calon tunggal ini adalah petahana atau kerabat petahana politik dinasti. Nah, yang ketiga ini melibatkan praktik mahar politik. Biasanya kan kita ini habis pemilu ya Mbak ya, partai dari sisi logistik, dari sisi keuangan, konsolidasi internal, itu masih bisa dikatakan terkena turbulensi politik ya. Karena pemilu legislatif itu kan katanya mahal, brutal. Nah, akhirnya ketika lembaga survei menyajikan data, kader mereka tidak terlalu populer, kader mereka elektabilitasnya rendah. Jadi yang digunakan akhirnya langkah-langkah pragmatis lagi. Ya sudahlah, lebih baik berkoalisi pencalonan, kemudian ada insentif yang mereka bisa dapat. Nah, insentif kita sama-sama tahu ya, bagi-bagi kue begitu ya dalam tata kelola pemerintahan daerah. Ini bahaya sekali nih, karena kenapa? Dalam demokrasi yang sehat, kekuatan kontrol itu kan perlu. Kalau dia calon tunggal, kemudian semua dukungan itu ada loh yang kursinya itu 25 DPRD-nya, tapi dia kemudian mengumpulkan dukungan sampai 22 kursi. Hanya meninggalkan 3 saja yang tidak mengusung si calon potensial tunggal ini. Lalu bagaimana kerja parlemen? Nanti semua jadi seperti paduan suara begitu ya. Apapun tinggal ketok, dan itu bahaya sekali. Makanya kemudian saya sendiri mengusulkan agar kolom kosong atau kotak kosong. Jadi nanti di surat suara itu kan ada 2 pilihan Mbak sebenarnya. Yang satu ada calon tunggal, di sebelahnya itu ada kolom kosong yang sama-sama bisa dicoblos. Nah, karena dia sama-sama bisa dicoblos, artinya dia kan merupakan pilihan pemilih yang sah begitu. Kenapa kemudian dia boleh difasilitasi oleh KPU? Karena KPU itu memfasilitasi pasangan calon dalam kampanye. Ada 3 yang difasilitasi oleh KPU metode kampanyenya. Pertama, pemasangan alat peraga. Yang kedua, iklan di media massa cetak elektronik.
Yang ketiga adalah debat terbuka pasangan calon. Jadi Mbak bisa bayangkan kalau di misalnya pilkada calon tunggal, lalu KPU membiayai iklan calon tunggal, itu kan bisa dibaca oleh masyarakat seolah-olah ada keberpihakan, ya udah kita harus pilih calon tunggal nih. Jadi Nah, apalagi jadi ya. seperti mau tidak mau harus memilih dia, seperti itu Mbak Titi. Nah, Nah, ini pengalaman saya karena saya warga Banten ya. Di 2018 dari 4 pilkada kabupaten kota di Banten, itu 3 daerah itu adalah calon tunggal. Lebak, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang. Jadi saya datang ke TPS tuh ketika pilkada calon tunggal. Semua warga itu bilang begini, ya kita pilih siapa Bu? Atau Pak begitu ya. Oh pilihnya ya calonnya si calon tunggal. Karena mereka mengira mereka hanya memang punya pilihan si calon tunggal begitu. Mereka tidak tahu bahwa kolom kosong pun adalah opsi yang mereka bisa pilih walaupun KPU sudah sosialisasi dan lain sebagainya. Oke. Karena mereka merasa ya calonnya hanya satu dan itu yang bisa dipilih, apalagi ada hoax kalau nanti calon tunggal kita akan keluar banyak uang kalau calon tunggalnya kalah. Karena pilkadanya akan diulang, nanti daerah bisa rugi, padahal uangnya bisa dipakai untuk bangun infrastruktur dan lain-lain. Nah, Nah, ini yang berbahaya oke. begitu.